Seperti janji saya, maka saya akan bahas materi mengenai radioaktivitas. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, kita lihat dulu apa arti dari kata radioaktif. Nah, kata radioaktif ini di sini artinya adalah secara spontan mengalami reaksi inti atau reaksi nuklir. Nah, apa itu reaksi inti nanti kita bahas di bawah. Nah, sifat kedua dari radioaktif atau yang menggambarkan sifat radioaktif adalah menghasilkan energi yang disebut radiasi. Jadi radioaktif itu artinya meradiasikan atau menghasilkan energi. Nah, zat yang menghasilkan energi atau memancarkan energi disebutnya zat radioaktif. Atau kadang-kadang disebut juga zat radioisotop. Nah, masih ingat kan istilah isotop? Isotop itu seperti ini nih contohnya. Nah, ada 2 atom di sini memiliki nomor atom yang sama tapi nomor masanya beda. Jadi, kalau mendengar kata isotop, kita langsung pikir aja ini berarti adalah atom. Cuman memang ada beberapa atom yang sama tapi nomor masanya beda. Nah, jadi kalau mendengar kata radioisotop itu juga berarti kita nggak usah bingung, itu berarti sama aja, itu adalah atom yang nanti bisa mengalami reaksi inti dan menghasilkan energi. Energinya disebut radiasi. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai reaksi inti dan radiasi, kita lihat dulu apa yang disebut dengan gaya inti. Nah, di dalam inti atom, kita semua tahu ya, di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron. Nah, proton dan neutron ini ada di inti, kemudian elektronnya ada di kulit-kulit elektron gitu ya. Nah, kalau menurut teori mekanika kuantum ada di ruangan 3 dimensi yang dengan bentuk-bentuk tertentu. Nah, intinya gini, kenapa sih proton sama neutron ini bisa ada di dalam inti atom dan tidak keluar dari inti atom? Nah, ternyata karena proton dan neutron itu mengalami gaya inti. Gaya inti ini terjadi di inti atom. Gaya ini termasuk ke dalamnya adalah gaya tarik-menarik antar proton dengan proton, proton dengan neutron, dan neutron dengan neutron. Nah, gaya tarik-menarik ini lebih kuat daripada gaya Coulomb. Apa sih gaya Coulomb itu? Gaya Coulomb itu gaya yang selama ini kita tahu. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak elektrostatik. Ini yang kita ketahui bahwa muatan positif dan negatif akan saling tarik-menarik, muatan negatif dengan negatif akan tolak-menolak, positif dengan positif akan tolak-menolak. Nah, gaya inti ini pengaruhnya lebih kuat dibandingkan gaya Coulomb. Nah, gaya intilah yang mengikat partikel-partikel subatom di dalam inti atom. Jadi mengikat proton dan neutron tetap pada tempatnya. Nah, hanya saja gaya inti ini ternyata hanya efektif pada jarak yang sangat dekat. Jaraknya itu sekitar 10 pangkat min 15 meter. Jadi jarak yang sangat kecil sekali. Kalau udah lebih dari segitu jaraknya, nanti gaya Coulomb akan menjadi lebih dominan. Nah, ini menjelaskan mengapa inti atom yang sangat besar atau yang proton dan neutronnya banyak, itu nanti bayangkan aja di sini protonnya banyak sama neutronnya. Nah, jarak antar partikel subatomnya kan akan lebih jauh. Berarti gaya intinya nanti akan lebih lemah. Nanti yang lebih kuat adalah gaya Coulomb. Gaya Coulomb bekerja sesuai muatan elektrostatik. Jadi nanti proton dengan proton nggak bisa terlalu lama berdekatan pada jarak tertentu. Gaya Coulombnya nanti terlalu besar. Nah, itulah yang menyebabkan inti dari suatu atom bisa pecah. Nah, waktu intinya pecah, reaksinya disebut reaksi nuklir. Reaksi yang terjadi di inti nuklir. Nah, reaksi ini menyebabkan perubahan susunan inti atom. Selama ini kita tahu reaksi kimia itu ya reaksi yang melibatkan elektron saja nih. Nah, baru kali ini kita membahas reaksi yang melibatkan partikel-partikel lain yang ada di dalam inti atom. Nah, reaksi ini nanti menyebabkan perubahan inti atom, dan reaksi ini bisa jadi spontan, bisa jadi juga tidak spontan. Nah, saya bahas dulu reaksi yang tidak spontan karena ini adalah pertama kalinya ditemukan reaksi inti. Nah, reaksi inti ini sebenarnya diamati pada penemuan sinar X. Sinar X itu ditemukannya oleh Ronsen, pasti sering dengar nih ya Ronsen. Nah, Ronsen ini dia melakukan beberapa percobaan menggunakan tabung sinar katode. Masih ingat?
Ini sama seperti tabung yang digunakan oleh Thomson untuk menemukan elektron. Nah, dalam percobaan tabung sinar katode, ke dalam tabung yang hampa udara itu dialirkan arus listrik tegangan tinggi. Nah, kita tahu arus listrik itu sebenarnya arus elektron, itu sebenarnya pergerakan elektron. Nah, elektronnya ini ternyata bisa berbenturan dengan anodenya atau dengan kutub positifnya. Nah, benturan ini menyebabkan atau menghasilkan energi. Nah, energi ini yang berdaya tembus tinggi. Jadi dia bisa menghitamkan film foto. Padahal ini cuma sinar kan. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, sebenarnya yang terjadi adalah ketika diberi energi listrik, elektron itu akan tereksitasi. Exit keluar, dia akan keluar dari subkulit atau dari kulit atau dari orbital tempat dia berada. Nah, setelah dia tereksitasi ke tingkat yang lebih besar, gitu, nanti nggak stabil tuh elektronnya. Waktu udah ada di tingkat yang lebih besar, dia bisa pindah lagi ke tingkat yang semula, ke titik stasionernya, ke tingkat energi stasionernya. Waktu dia kembali, dia akan memancarkan atau mengemisikan energi. Nah, kira-kira seperti itu yang terjadi pada penemuan sinar X. Nah, intinya penemuan sinar X ini terjadi karena suatu materi diberi energi. Nah, kemudian elektronnya tereksitasi. Nah, waktu balik lagi dia mengemisikan energi. Nah, itu sinar X-nya. Karena belum diketahui jadi disebutnya sinar X gitu. Nah, tapi ternyata ada juga reaksi inti yang tidak perlu sumber energi seperti tadi. Ada reaksi inti yang terjadi dengan sendirinya atau terjadi dengan spontan. Nah, ini yang menemukannya adalah, ini kegeser ke atas. Yang pertama kali mengamatinya adalah Henry Becquerel. Dia mengamatinya pada uranium. Nah, uranium ini unsur golongan transisi ya. Uranium ini dia ternyata bisa mengalami reaksi inti atau intinya bisa berubah komposisi secara sendirinya atau dengan secara spontan. Kemudian Marie Curie dan Pierre Curie itu juga mengamatinya pada polonium dan radium. Wah, jadi ternyata banyak ya unsur atau atom atau radioisotop yang tidak stabil. Jadi dia bisa mengalami reaksi inti. Nah, setelah diamati kenapa ya inti itu tidak stabil dan dia kenapa bereaksi dengan sendirinya atau kenapa memancarkan energi. Nah, tujuannya sebenarnya hanya untuk mencapai kestabilan. Jadi semua tidak stabil dia akan menjadi stabil. Nah, ternyata inti yang tidak stabil dan mengalami reaksi inti itu biasanya terjadi pada atom yang nomor atomnya di atas 83. Nah, reaksi inti sendiri itu tetap mematuhi hukum kekekalan massa. Nah, reaksi inti itu dibagi menjadi dua. Yang pertama reaksi fisi dan yang kedua adalah reaksi fusi. Nah, keduanya ini adalah reaksi yang mengakibatkan perubahan susunan pada inti atom. Nah, kita bahas dulu reaksi fisi. Reaksi fisi ini artinya adalah reaksi pembelahan. Nah, kalau pembelahan berarti tadinya kita punya satu inti, misalnya di sini inti atom CF, californium. Nah, dia bisa dengan sendirinya atau secara spontan terurai menjadi inti barium, kemudian menjadi inti molybdenum. Nah, ditambah lagi dia memancarkan partikel yang diemisikan. Nah, partikel radiasi ini nanti dibahas lagi di bawah ya. Di sini partikel yang dipancarkannya adalah 4 neutron. Nah, di sini kalau kita perhatikan nomor massa dan nomor atom sebelum dan sesudah reaksi fisi itu tetap sama. Kalau nomor massanya sebelumnya adalah 252, kita jumlahkan nih 142 ditambah 106 ditambah 4 kali 1 itu tetap 252. Nah, begitu juga dengan nomor atomnya. Nomor atomnya di sini sebelum reaksi 98, setelah bereaksi menjadi 56 ditambah 42 ditambah 4 kali 0. Tetap 98 ya. Nah, ini contoh reaksi fisi, reaksi pembelahan. Tadinya kita punya satu inti, setelah bereaksi dia menjadi 2 inti ditambah partikel radiasinya.
Nah, kalau reaksi fusi ini kebalikannya. Reaksi fusi ini adalah reaksi penggabungan inti-inti. Nah, biasanya yang mengalami penggabungan itu adalah inti yang ringan masanya. Kalau pembelahan biasanya terjadi pada inti-inti berat. Nah, contoh reaksi fusi seperti ini. Misalkan kita punya isotop hidrogen yang nomor masanya 2. Ini disebutnya deuterium. Dengan isotop hidrogen yang nomor masanya 3. Atau kita sebutnya tritium. Nah, ini kalau bergabung nanti dia bisa menghasilkan inti baru yang lebih besar, yaitu inti helium. Nah, di sini juga ada partikel radiasi yang diemisikan. Nah, kelihatan bedanya ya, reaksi fisi dan reaksi fusi. Kedua reaksi tetap memenuhi aturan hukum kekekalan massa. Nah, reaksi inti spontan ini menghasilkan energi, udah gitu ada partikel radiasinya, tadi saya udah sebut. Nah, partikel radiasinya nanti kita jelaskan. Nah, untuk apa sih unsur ini mengalami reaksi inti? Nah, tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Keadaan stabil itu gimana sih? Keadaan saat rasio jumlah neutron per protonnya itu sama dengan 1, kurang lebih 1 untuk isotop-isotop yang ringan. Atau untuk yang berat, rasio perbandingan jumlah neutron dan protonnya itu 1,5. Nah, ini khusus untuk isotop yang nomor atomnya lebih dari 83. Nah, sekarang kita bahas nih partikel-partikel yang bisa diradiasikan atau dipancarkan pada reaksi inti itu ada apa aja sih? Nah, ada partikel proton, ada neutron, ada elektron, bisa positron. Positron ini singkatan dari positif elektron. Kemudian sinar gamma, sinar X, sinar alfa, dan sinar beta. Nah, kalau kita ringkaskan, setiap partikel radiasi itu punya notasi. Notasinya proton itu adalah lambangnya P, proton ya. Nah, kita ingat proton itu dia punya muatan 1 plus. Muatannya 1 plus. Nah, masanya juga 1, satuan massa atom. Muatannya positif 1, jelas ya proton. Nah, masanya berapa sih? Kita ingat massa proton itu adalah 1 satuan massa atom. Kemudian neutron. Nah, neutron itu lambangnya N. Kita ingat neutron itu tidak bermuatan. Nah, angka yang di bawah kan biasanya menentukan muatan ya. Muatannya 0, tapi dia punya massa. Nah, muatannya 0, massanya dia mirip kayak proton. 1 satuan massa atom. Nah, kalau elektron dia muatannya negatif. Massanya sangat kecil jadi diabaikan, massanya 0. Muatannya min 1. Massanya ini diabaikan jadi dianggap 0 SMA. Padahal sebenarnya sih 1 per kurang lebih 1900 SMA ya. Jadi diabaikan sebenarnya massanya. Kemudian positron. Nah, tadi saya sebut sepintas positron itu artinya positif elektron. Jadi dia seperti elektron, muatannya tapi positif. Nah, dia nggak punya massa sama kayak elektron. Muatannya positif 1 gitu. Jadi dia kayak elektron tapi muatannya positif. Nah, ini emang salah satu partikel yang diradiasikan kayak begini nih. Salah satunya adalah positron. Positron dianggap massanya juga 0. Nah, berikutnya ada sinar gamma. Sinar gamma ini sinar yang daya tembusnya tinggi. Ini biasanya kalau dalam terapi kanker itu ada beberapa yang diradiasi dengan sinar gamma. Sinar gamma ini tidak bermuatan dan massanya juga diabaikan. Cuman daya tembusnya tinggi. Nah, sinar gamma ini muatannya 0, dia netral, massanya juga diabaikan. Kemudian sinar X. Nah, ini sinar X yang biasanya dipakai untuk radiologi, untuk biasanya kita lebih mengenalnya dengan kata ronsen. Nah, sinar X ini dia sama sih, tidak bermuatan dan massanya diabaikan, jadi mirip kayak sinar gamma. Cuma sinar X ini radiasinya lebih rendah daripada sinar gamma. Jadi biasanya sinar X nggak terlalu bahaya ya kalau hanya untuk digunakan untuk foto ronsen gitu, nggak bahaya. Nah, kalau sinar gamma dia emang lebih tinggi ininya, tingkat radiasinya. Jadi biasanya dia dipakai untuk salah satunya pengobatan kanker ya. Berikutnya adalah partikel alfa. Nah, partikel alfa ini adalah inti helium. Jadi seperti helium dia punya nomor atom 2 atau muatannya 2 plus.
Masanya 4 karena jumlah neutronnya 2. Gitu. Nah, nanti partikel-partikel ini bisa jadi dipancarkan atau ditembakkan pada inti dalam reaksi inti. Nanti ini akan lebih banyak dibahas di soal latihan aja ya. Nah, berikutnya ada istilah yang namanya pita kestabilan. Nah, pita kestabilan ini sebenarnya dia bentuknya grafik yang menceritakan hubungan antara jumlah proton dan jumlah neutron pada suatu inti atau suatu isotop atau suatu atom. Nah, kalau kita plot, sumbu Y-nya itu adalah jumlah neutron, sumbu X-nya adalah jumlah proton, dan ini adalah garis linear di mana rasio N per P-nya 1:1. Nah, ternyata ada beberapa inti yang letaknya di sebelah sini nih. Jadi ini kumpulan jumlah proton dan neutron yang letaknya di sini. Kurang lebih bentuknya kayak pita begitu. Ini isinya koordinat-koordinat yang menggambarkan perbandingan jumlah N dan P. Nah, itu kita sebutnya pita kestabilan. Itu artinya apa? Unsur-unsur yang ada di daerah ini itu bersifat stabil. Nah, stabil itu artinya dia tidak akan mengalami reaksi inti. Jadi rasio N per P-nya, neutron per protonnya, udah sesuai dengan aturan. Kalau yang ringan sekitar 1, kalau yang berat sekitar 1,5. Nah, unsur-unsur yang tidak ada di daerah pita kestabilan itu nanti biasanya bisa jadi ada di sebelah sini. Nah, kalau yang ada di daerah sebelah sini biasanya nanti unsurnya akan mengemisikan atau memancarkan sinar beta. Sinar beta ini sama kayak elektron, jadi dia muatannya -1 tapi masanya diabaikan. Nah, kalau unsur-unsur yang letak rasio N per P-nya ada di sebelah sini, dia akan memancarkan positron atau positif elektron. Jadi dia muatannya +1, masanya diabaikan. Sementara unsur-unsur yang ada di daerah atas sini, dia akan memancarkan sinar alfa. Atau sinar alfa itu inti helium ya. Kayak begitu. Nah, jadi kalau kita mau lihat suatu unsur, ini kelihatannya cenderung memancarkan apa ya? Radiasinya alfa, beta, atau gamma, atau positron, atau stabil. Nah, kita tinggal lihat ke pita kestabilan ini. Oke, berikutnya. Nah, unsur yang bersifat radioaktif atau yang dengan sendirinya akan memancarkan atau mengemiskan energi beserta partikel radiasi, itu biasanya lama-kelamaan jumlahnya akan berkurang karena dia berubah komposisi intinya. Nah, waktu dia berkurang jumlahnya itu kita katakan atau istilahnya adalah meluruh. Meluruh itu artinya tadinya banyak, makin lama makin sedikit gitu ya, berkurang jumlahnya. Nah, reaksi peluruhannya itu adalah reaksi berorde 1. Kemudian laju peluruhan itu bergantung pada jumlah radioaktif. Nah, jumlah ini bisa dinyatakan dengan satuan massa, bisa juga dengan satuan keaktifan. Nanti akan dibahas satuan keaktifan sepintas ya. Nah, kemudian di sini ada istilah waktu paruh atau half time. Nah, waktu paruh ini adalah waktu yang diperlukan untuk suatu radioaktif jumlahnya menjadi tinggal setengah kali jumlah mula-mulanya. Nah, dari teori-teori ini saya nggak akan jelasin penurunan rumusnya, tapi yang jelas kita akan membahas bahwa karena laju peluruhan atau laju berkurangnya zat radioaktif itu merupakan reaksi berorde 1. Jadi kita bisa membandingkan gini nih, jumlah akhir dibandingkan jumlah awal dari suatu isotop itu sebenarnya setengah dipangkatkan N. Karena reaksinya orde 1 ya. Nah, N-nya di sini apa sih? N-nya itu adalah perbandingan waktu dengan waktu paruh. Waktu paruh lambangnya T². Jadi waktu saat unsur jumlahnya menjadi tinggal 50% atau setengah dari jumlah mula-mula. Nah, jumlah ini nanti bisa dinyatakan dengan massa, bisa juga dengan satuan keaktifan. Nah, satuan keaktifan macam-macam sih. Ada satuan Curie, satuan Becquerel, satuan Gray, satuan Redd, atau satuan Rem. Atau mungkin ada yang pernah dengar kalau fosil dinyatakan satuan keaktifannya dengan satuan DPS, disintegration per second. Nah, semuanya menyatakan satuan keaktifan radiasi. Nanti ini akan dibahas di soal latihannya karena gampang sih sebenarnya. Oke.
Nah, apa yang terjadi kalau kita punya materi, punya benda, dan bendanya diberi radiasi atau diberi eh, emisi partikel radiasi. Nah, yang terjadi bisa jadi materi itu mengalami ionisasi atau mengalami eksitasi, elektronnya pindah kulit elektron atau pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kemudian bisa juga terjadi pemutusan ikatan kimia. Nah, makanya radiasi atau ekspos radioaktif, zat radioaktif itu bisa jadi berbahaya. Karena kalau ini pemutusan ikatan kimia, ionisasi atau eksitasinya terjadi pada tingkat molekuler, terjadi pada molekul atau terjadi pada protein di dalam tubuh, nanti akan terjadi malfungsi dari protein-protein yang ada di dalam tubuh. Nah, akibatnya bisa macam-macam ya, terutama bagi kesehatan ini agak membahayakan banget ya. Jadi biasanya radiasi itu harus diberikan dengan dosis tertentu, jadi tidak boleh berlebihan. Makanya daerah pembangkit listrik tenaga nuklir itu kan jaraknya harus jauh banget dari pemukiman. Oke, nah ini akan saya bahas juga penggunaan radioisotop atau zat-zat radioaktif. Di bidang kedokteran ini ada beberapa inti yang bersifat radioaktif yang sudah banyak sekali dimanfaatkan. Yang pertama ini unsur TC yang nomor masanya 99, ini biasanya dipakai di bidang kedokteran dan fungsinya adalah untuk perunut. Perunut itu tracer itu apa ya, untuk melihat jejak dari berbagai penyakit. Nah, ini fungsinya biasanya untuk perunut. Pernah kan kalau misalnya nih orang ada kelainan di otaknya, ada kanker di otak gitu ya. Caranya adalah difoto, nah nanti sebelumnya dialirkan dulu isotop PC99 ini ke pembuluh darahnya. Jadi isotop ini nanti kalau kena sel tertentu dia akan menghasilkan jejak yang bisa diamati gitu. Jadi ketahuan di situ ada kansernya gitu. Kemudian talium 201, I131, natrium 24, ini maksudnya adalah nomor-nomor masanya ya. Nomor-nomor massa dari zat radioaktifnya. Nah, ini semuanya fungsinya adalah untuk perunut biasanya ya. Kalau TC99 biasanya ini dia perunut untuk jaringan yang rusak biasanya pada jantung, hati, dan paru-paru. Jadi kalau ada penyakit-penyakit yang di daerah organ-organ tubuh ini biasanya digunakan tracer TC99. Nah, kalau TL201 ini biasanya akan diserap oleh jaringan yang sehat. Jadi biasanya dia dipakai untuk melihat, ini jantungnya sehat atau enggak. Nah, nanti dilihatnya penyerapan TL201 ini bagus apa enggak gitu. Kalau iodium 131 ini biasanya dipakai untuk mengamati kelenjar gondok. Itu yang di leher. Kemudian organ hati. Begitu bagian-bagian tertentu dari otak. Nah, itu biasanya pakai iodium. Kalau natrium 24 ini biasanya disuntikan ke pembuluh darah untuk melihat ini ada gangguan nggak sih di pembuluh darah gitu, ada penyumbatan nggak sih di pembuluh darah gitu. Dilihatnya pakai isotop ini. Udah gitu biasanya deteksinya pakai sinar gamma ya. Sinar gammanya disinarkan ke natriumnya gitu. Nah, kalau xenon 133 ini biasanya digunakan untuk mendeteksi penyakit paru-paru. Kalau fosfor ini biasanya digunakan untuk merunut, mentrace gangguan yang terjadi pada mata. Jadi tumor di mata, begitu tumor di hati, nah itu bisa dilihat juga dengan menggunakan isotop P32. Nah, kadang-kadang ini selain digunakan sebagai tracer, radioisotop ini juga bisa digunakan untuk terapi juga sih. Jadi untuk mematikan sel yang abnormal atau sel yang mengganggu fungsinya di dalam tubuh. Jadi yang I131 ini biasanya dipakai juga untuk terapi kelenjar tiroid ya, kalau ada gangguan kelenjar tiroid. Nah, kalau FL59 ini biasanya digunakan untuk mengamati
sel darah merah, pembentukan sel darah merahnya bagus atau enggak dilihatnya dari tracer Fe59. Oke, di bidang hidrologi ini bisa juga digunakan Na24. Ini untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Jadi dilihat aja Na24 dilepaskan di hulu gitu. Terus udah gitu dikasih radiasi di situ. Nah, nanti di trace radiasinya sampai ke hilir, nanti di hilir dilihat berapa lama tuh sampai ke hilir si radioisotopnya. Nah, nanti diukur kecepatan aliran sungainya. Atau bisa juga dipakai untuk menyelidiki kebocoran pipa air. Nah, kalau mau menyelidiki kebocoran pipa kan susah ya dilihat sedikit-sedikit di sebelah mana nih bocornya. Biasanya pakai ini. Nah, di bidang kimia dan biologi, nah masih ingat nggak sih kita pernah belajar mengenai reaksi kesetimbangan? Nah, kenapa sih kita bisa tahu mekanisme reaksi kesetimbangan? Ya karena kita menggunakan bantuan ini radioisotop I131. Begitu untuk reaksi esterifikasi, mekanismenya gimana itu dilihatnya dari tracer O18, oksigen yang nomor masanya 18, fotosintesis menggunakan karbon yang nomor masanya 14. Nah, masing-masing unsur ini itu digunakan untuk menyimpulkan ini sebenarnya apa yang terjadi, mekanisme apa yang terjadi pada kesetimbangan, esterifikasi, dan fotosintesis. Jadi atom karbon yang mana yang tereliminasi, atom karbon mana yang mengalami adisi dan sebagainya. Nah, itu dilihatnya menggunakan isotop-isotop ini. Nah, kalau di kedokteran biasanya radioisotop digunakan juga untuk mensterilisasi alat kedokteran. Karena bakteri dan mikroorganisme itu ternyata bisa juga tuh dibunuh dengan cara disinar dengan zat radioaktif. Kemudian untuk terapi tumor dan kanker ini biasanya digunakan kobalt dan radon. Kalau di pertanian biasanya dipakai untuk memberantas hama atau pemuliaan tanaman. Jadi kita biar dapat tanaman yang kualitasnya baik, itu biasanya bibitnya itu diradiasi dulu. Kemudian untuk menyimpan makanan supaya makanan awet diradiasi dulu biasanya supaya nggak ada mikroorganisme yang hidup di situ, makanannya awet. Nah, kalau di industri biasanya digunakan untuk memeriksa alat logam. Jadi alat logamnya setebal apa, logamnya apakah ada bagian yang cacat atau enggak. Nah, itu biasanya pakai radioaktif juga untuk mengontrol ketebalan logam, pengawetan bahan juga ya, kayu-kayu supaya nggak mudah lapuk, nggak mudah ditumbuhi mikroorganisme. Biasanya diradiasi dulu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di soal latihannya.